Selamat malam semuanya, ya ini FTG edisi 23 Juli 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar FTG edisi 22 Juli. Ada beberapa yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita mulai dari ISG. Seperti biasa, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari FTalk, dukung kami dengan klik like. Iya, hari ini ISG melanjutkan penguatan 1,7% setelah kemarin sempat terkoreksi. Saat ini ISG sudah menguji 7.480 ya. Jadi kita lihat di sini 7.490 ini adalah resist area, yaitu di 7.522 adalah resist shadow yang dibentuk pada 2024 ya, 2024 akhir bulan Desember. Jadi masih akan menguji resist tersebut sebelum nanti ada koreksi membentuk wave turun minor ya untuk meretest support di 7.200-an. Baik, kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Assalamualaikum Pak F. Waalaikumsalam. Mohon analisa saham cuan saya punya di harga 16.55 teknikal jangka menengah. Terima kasih Pak F. Salam sukses. Oke, kita lihat. Oke, saat ini secara teknikal ya sudah punya di 16.55 jangka menengah. Kita akan melihat jangka menengah menggunakan weekly ya. Oke, untuk jangka menengah saat ini secara teknikal belum mencapai target ya. Target ekstensinya ada di 2240. Jadi idealnya saham ini dalam jangka menengah akan mengarah ke sana. Dalam prosesnya tentu saja ada turun-turunnya dulu, menutup gap dan sebagainya ya. Tapi secara target terdekat di 1865 atau 50 ini belum tercapai ya. Seharusnya nanti ada candle netral, ini akan ada wave turun dulu sebelum ke sana ya. Ada TP terdekat di 1850 dan ekstensinya di 2200-an. Seperti itu untuk jangka menengah. Izin bertanya saham MTDL apakah menarik untuk trading, berapa TP dan SL-nya? Oke, kita lihat MTDL untuk trading. Trading jangka pendek ya, apakah menarik? Secara teknikal sepertinya ruang geraknya terbatas ya sementara ini ya. Kita lihat dulu kecenderungannya turun ya, turun setelah bergerak menguji resist 575. Sepertinya ini terbentuk sebuah lower high ini mengindikasikan potensi penurunan lebih lanjut. Untuk trading saat ini belum menarik ya, jadi kalau menarik harus breakout dulu di atas 575 ke atas agar ruang naiknya terbuka. Jadi saat ini wait and see sambil nunggu breakout atau tunggu turun lagi di 525. Mohon strategi trading DOOH. Oke, kita lihat DOOH. Oke, DOOH sudah mencapai target swing terdekat 132 ya. Jadi untuk saat ini apabila mau entry ya, ini sudah berada di area target. Jadi target terdekatnya di 122, hari ini di 100 ya, di area itu ya. Target kedua di 140, kemarin sudah tercapai. Jadi untuk saat ini untuk entry ataupun baru mau beli, misalkan baru mau beli ya, harus menunggu turun paling tidak di 0,6 atau 0,7 karena ini konsolidasi ya di 106 ya, di 106 ini setidaknya ya bisa Anda tunggu di situ. Oke. Mohon bahas STA untuk trading. Oke, kita lihat STA untuk trading. Oke, STA juga konsolidasi ya untuk jangka pendek. Konsolidasi dengan kondisi saat ini relatif sudah naik ya, sudah naik, tetapi masih ada nggak ruang naik yang tersisa untuk kita tradingkan dan masih menarik atau tidak gitu ya. Potensinya saya perkirakan di 0,7 yang paling memungkinkan itu hanya 3% ya, di 885 kalaupun lebih mungkin di 900 ya. Itu kurang dari 5% ya, kurang dari 10% berarti tidak menarik ya untuk saat ini. Jadi kalau untuk trading saran saya tunggu ada koreksi menutup gap ataupun tunggu di support 815, itu mungkin baru memenuhi syarat untuk trading. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong analisa AAD untuk swing trading. Oke, untuk AAD sekarang sudah naik ya, juga sudah naik.
kita lihat secara mendetail bahwa kondisi saat ini juga konsolidasi dan sudah berada di 0,3, yaitu adalah resist target swing terdekat, TP terdekat, TP lanjutan di 7450. Jadi untuk trading sepertinya tidak terlalu menarik juga karena sedang konsolidasi ya, dengan TP selanjutnya di 0,7 itu sekitar 7% juga. Tetapi sekali lagi ini versi saya ya, menarik dan tidak itu kita mengacu pada private trading room di mana kalau kita merekomendasikan saham minimal dia memiliki upside di atas 10% minimal. Jadi misalkan ya kita ada melihat beberapa saham terus ada yang 10%. Ya, kita harus lihat lagi yang lebih besar lagi mana. Nah, begitu ya, jadi belum tentu yang punya potensi di atas 10% itu misalkan 10 sekian persen itu kita pilih. Ada yang mungkin lebih besar misalkan 15%, 20% kita akan pilih itu. Nah begitu ya, jadi kita biasanya sebelum kita rekomendasikan kita sudah mendapatkan banyak input dari screener ya, untuk kita pilah-pilah mana yang potensi upside-nya menarik dan tidak menarik gitu ya. Tidak semua saham itu swingnya naik menarik ya, swing naiknya menarik ya. Jadi kita harus menghitung dan mengkalkulasi mana yang paling bagus untuk kita tradingkan gitu ya. Jadi kalau minimum 5% sampai dengan 10% itu harus terpenuhi dulu, ada TP1 dan TP2. Nah kalau kita lihat di ADI ini sekarang ini kondisi teknikal saat ini kan konsolidasi pun juga belum tentu tidak menarik ya. Ada yang konsolidasinya lebar, bisa di atas 10%, 20% itu bisa ada saham yang seperti itu ya. Biasanya nominal kecil, ini kebetulan nominal besar, jadi ruang geraknya ini juga cukup terbatas secara nominal harga ya, seperti itu. Jadi kurang menarik ya untuk saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon bantu analisa saham MAHA untuk trading TP1 TP2 SL. Terima kasih Pak Yap, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Kita lihat MAHA. Oke. Untuk trading kita lihat di pembahasan terakhir ini bisa ya untuk area belinya di 144 sampai dengan 140. Untuk TP1 di 154 6%, TP kedua di 163. Ini bisa juga sampai dengan 170. Kenapa? Kalau dia naik ya. Ini ada potensi membentuk sebuah pola double top. Double bottom. Double bottom di sini kan ada neckline. Neckline-nya ini kebetulan berada di area gap 170-an ya, seperti itu. Oke, untuk stop loss jangan lupa, bisa aja kan nggak berhasil. 139 stop lossnya. Lanjut. SMGR untuk swing apakah menarik? Sepertinya akan pullback ya. Terima kasih sebelumnya. Kita lihat SMGR apakah ada potensi swing atau pullback yang menarik gitu ya. Kita lihat dari sini potensi dari saham SMGR ini masih downtrend ya, dengan terbentuknya sebuah lower high ya, mengindikasikan potensi swingnya ini masih swing turun ya. Nah kalau pullback ya, pullbacknya ini kita lihat terbatas dari wave terakhir ini, wave minor ya. Wave minor ini menarik atau enggak buat trading ya kan gitu. Kita harus lihat. Jadi sementara ini ekspektasi kita ketika dia naik, dia belum mematahkan tren turun yang ini, minornya ini ya. Berapa persen kira-kira potensinya ini? Kita lihat apakah menarik atau tidak, ini ditentukan dari sini ya. Di 2550 itu 3%, kalau dia naik ke 0,6 itu sekitar 7%. Buat saya tidak menarik ya, sekali lagi ini menurut saya ya. Anda bisa saja menurut Anda menarik. Dengan stop loss misalkan di 2380 itu risknya juga cukup kecil, Anda bisa batasin di 3,4% atau 4% lah, seperti itu. Jadi kurang menarik ya. Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam. Mohon analisa untuk saham cuan, sudah fase naik apa masih fase turun dengan harga sekarang TP1 TP2 di berapa Pak? Oke, kita lihat tadi sudah kita bahas untuk jangka menengah ya. Ini untuk jangka pendek. Jangka pendek masih turun ya sepertinya ini ya. Masih mengarah gap ya, ke gap. Jadi fase yang dimaksud mungkin masih dalam proses koreksi atau proses naik gitu ya. Saat ini menurut saya masih dalam proses koreksi, di mana koreksi ini kemungkinan akan menutup gap terlebih dahulu ya. Jadi Anda bisa menunggu misalkan di 1465 ini ada di pertengahan gap
sampai dengan 0,6 ini di 13.90 dan sepertinya pun bisa lebih ya, bisa ke 12.90 pun bisa. Di sini ada sebuah resist yang sekarang ini harusnya diuji sebagai support baru. Oke, untuk TP-nya ya tergantung nanti kita dapatnya di berapa. Yang jelas TP yang sudah terlihat ya di 1650, ya ekstensi selanjutnya di 1795 untuk TP1 dan TP2-nya. Halo Pak Ep, mohon bantu analisa saham CITA investasi beserta strategi entry-nya. Oke. Kita lihat Cita Mineral. Ini sekarang ini sudah naik apa belum? Nah, ini sudah naik ya. Sepertinya ini uptrendnya sudah cukup jauh dari 2024 ini. Pola roundingnya ini sepertinya akan mengarah ke teknikal ya ini ya. Oke, sebelum ke teknikal, kita lanjut ke teknikal, kita cek dulu fundamentalnya seperti apa. Oke, kita lihat ya. Di sini kita lihat bahwa pertumbuhan dia punya revenue itu negatif dalam 2 tahun terakhir ini, tetapi secara laba ini lebih besar dari operasional. Kemungkinan ini karena adanya laba atau profit yang dihasilkan dari kegiatan non operasional, bisa saja menjual anak usaha ataupun aset-aset yang mungkin tidak mungkin ya aset-aset yang mereka miliki dijual untuk menyebabkan terjadinya kenaikan. Tapi ini mungkin holding ya, dia punya juga anak usaha yang mungkin bisa saja dia divestasi dan sebagainya. Karena kita lihat di sini memang secara growth ini tidak terlalu bagus. Kenapa? Dari atas dia sudah turun. Dan di sini berlanjut di kuartal 1 2025. Nah, dia terlihat bagus di profitabilitas. Kita lihat profitabilitasnya ini kemungkinan bahkan lebih besar, profitnya ini lebih besar daripada revenue-nya gitu ya. Biasanya ini terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki anak usaha. Kita lihat dulu ya, di sini ada dia punya revenue stream dari bauksit ya, di mana bauksit di sini terjadi penurunan dari 2022, di sini dia punya 5,6 ya, turun menjadi 2,3. Nah, di sini berarti ada yang menyebabkan naiknya laba tadi, ada hal lain-lain yang di luar operasional. Dan itu yang kita hindari. Yang kita harus cari adalah di mana seorganik mungkin. Ya, itu kalau kami ya, kami akan mencari laba yang tumbuh dan seorganik mungkin. Organik itu apa sih? Organik itu adalah laba yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Jadi ya, laba bersih harus lebih rendah dibandingkan laba operasional. Ya, begitu. Dulu kita singkat cerita kita pernah investasi di Mitra Pinastika ya 2019. Saat itu di 1.400 kita jual. Padahal saat itu kinerjanya bagus. Ya, kebetulan waktu itu dia divestasi ya dan menyebabkan dividen yang sangat jumbo. Justru kita takut, kita buang. Ya, saat itu di 2019 kalau tidak salah di PIR. Ya. Karena kita menghindari laba atau profit yang dihasilkan dari kegiatan yang sifatnya non organik atau non operasional gitu. Itu sekali lagi ini kami loh ya. Anda boleh beda, boleh. Tidak harus mengikuti peer atau peers. Misalkan peer dan peer seperti itu kira-kira cara kita melihat sebuah fundamental itu baik dan sehat dan tidak. Nah, kalau kita lihat di seperti ini teknikalnya masih bagus, ini kemungkinan mengabaikan fundamental yang mungkin tidak memenuhi syarat layak invest di kami, ya mungkin ini trading only ya. Ini karena ini masih potensi naik, bahkan mungkin bisa ke 6.500-an, 6.600 secara ekstensi teknikal jangka panjang gitu ya. Tetapi sekali lagi fundamentalnya tidak memenuhi syarat. Lanjut ya, Big Bang terkutuk, ISG naik, Big Bang bangkrut semua. Wah, no comment ya untuk seperti ini. Silahkan Anda boleh saja bilang apapun. Malam Pak Ep, mohon dibahas saham Pewon. Oh ya, untuk dalam waktu dekat saya akan merilis strategi investasi di saham-saham bank, ya saham-saham Big Bang yang saat ini memang masih dalam posisi yang belum naik. Ya, mungkin Anda sudah tahu BRI, bagaimana pandangan kami terkait BRI yang sudah sering kita sampaikan sejak 2024. Kredit UMKM turun dan sebagainya, kinerjanya bakal turun dan itu sudah terjadi. Bagaimana pandangan kami mungkin juga Anda sudah dengarkan di F-Talk ini, tetapi besok dalam waktu dekat di membership YouTube ya, di membership YouTube dan juga peer dan
peer ya. Peer itu akan mendapatkan bagaimana kita melihat peluang yang ada saat ini. Apakah BRI, BNI, Mandiri, dan BCA itu menarik dari sisi harga untuk kita investasi, dan apakah perlu menunggu atau tidak, nanti kita akan sampaikan di sana satu persatu ya tentu saja. Tetapi pembahasannya nanti di Explorer episode kelima kalau nggak salah ya. Jadi khusus untuk membership YouTube dan member peer ya, nanti kita sampaikan. Oke, mohon dibahas saham PWON untuk trading, apakah menarik entry di harga sekarang? Kita lihat dulu PWON secara teknikal menarik atau tidak untuk swing trading ya. Sekarang ini swing yang sedang berjalan adalah swing turun ya sementara ini ya. Dan dalam swing turun ini ada naik-naiknya seperti ini ya. Ini kita perdetil ya. Nah, kapankah PWON ini mulai menarik swingnya? Kenapa kalau dia pun naik, misalkan dia swing naik terbatas di EMA 60 ini. EMA 60 ini harus dipatahkan terlebih dahulu baru menarik ya. Wave naiknya lebih lebar atau lebih besar potensi naiknya. Jadi saat ini potensi pullbacknya ini terbatas di 374, jadi akan lebih menarik jika dia breakout dulu di atas itu ya. Dan sudah terkonfirmasi terbentuknya sebuah higher low. Jadi potensinya kalau misalkan kita breakout, buy on breakout di 376, potensinya adalah ke terdekat di 0,6 dulu ya, yaitu di 398, kemudian ke ekstensi ya, ekstensi selanjutnya di 478. Jadi saran saya saat ini menunggu breakout di atas 376. Nah, proteksinya di 368 ke bawah. Sangat kecil tentunya secara risk apabila sudah breakout. Lanjut ya. Mohon analisa saham ASSA swing trading. Oke. Oke, swingnya udah jalan ya, swingnya udah jalan dalam proses swing naik. Nah, berapakah potensi selanjutnya dan menarik atau tidak gitu ya. Jadi sekarang ini sudah breakout TP1 di 825, ini TP1 untuk swing ya, dan sekarang ini breakout, jadi artinya potensinya ke 0,5 dan 0,6 ya. Ini adalah potensi swing selanjutnya. Untuk trading, saran saya Anda bisa buy on weakness di 850, 855 atau 850 sampai dengan 830 dengan stop loss di bawah 800. TP terdekat di 935, TP kedua di 1045 seperti itu. Mohon analisa teknikal TOBA untuk swing. Berapakah target dan support swing untuk swing? Target untuk swing. Oke, kita lihat. Untuk target swing sepertinya sudah tercapai ya di ekstensi 1,6 dan 2 kali gitu ya. Jadi ini sudah tercapai untuk target 1 di 1,6 dan 2 kali sudah tercapai. Nah, saat ini proses koreksi supportnya di 955. Ini adalah support terdekat yang paling memungkinkan untuk di retest sebagai support baru. Begitu. Selamat malam Pak Yev, izin bertanya, dalam analisa teknikal yang dimaksud gap itu apa? Karena gap ini bisa muncul dan bila ada gap yang dimaksud ditutup itu apa? Terima kasih banyak Pak Yev, sehat selalu. Oke, gap itu adalah pergerakan harga yang tidak gimana ya. Misalkan ya, saya akan ngambil contoh aja ya supaya lebih mudah untuk dipahami karena saya tidak mau menjelaskan secara teori. Jadi misalkan hari ini harga saham A itu tutup di 100 ya. Kemudian besok di perdagangan selanjutnya tanggal 24 dia tiba-tiba dibuka, sekali lagi dibuka di 100, misalkan 105. Jadi ada gap antara penutupan dan harga opening ya. Jadi terbentuklah gap. Nah, bagaimana gap itu tertutup? Gap itu tertutup apabila setelahnya harga turun kembali ke harga closing sebelumnya, yaitu di 100. Baru dinyatakan gap tersebut ditutup ya, begitu cara gampangnya ya. Jadi saya jelaskan sekali lagi, sebuah harga saham hari ini closing di 100 misalkan, tiba-tiba besok pagi opening di 105, jadi ada gap ya antara harga 105 dengan 100 ya. Jadi tanpa proses melewati 102, 103, 104 tapi langsung ke 105, berarti ada
gap ya, open gap ya. Kemudian ya, misalkan setelah itu terjadi penurunan ke 104, 103, 102 dan menyentuh 100, barulah gap tersebut ditutup. Itu ya simpelnya. Analisanya untuk TOWR, apakah layak untuk investasi, sudah saya bahas kemarin, udah lama kita berkali-kali, bukan lama, udah berkali-kali kita bahas. Anda bisa cari di Telegram, kemudian Anda bisa ketik TOWR kemarin terkait RI dan sebagainya, kita sudah bahas itu ya. Jadi saya tidak mau mengulang-ulang lagi karena baru kemarin saya bahas. Kalau Anda mau bertanya terkait investasi, like investasi, Anda cari dulu di Telegram. Dalam waktu dekat kemarin sudah dibahas apa belum? Kalau sudah dibahas ya wes, berarti sama. Ya, kita bahas kemarin 16 Juli, misalkan Anda cari. Kemudian di edisi 3 Juli kita juga sudah bahas. Nih ya, Ragisu menarik untuk investasi. Nah, ini ya. Anda bisa langsung bahas, lihat pembahasannya di Telegram Yves Advisor, kemudian ketik kode saham yang Anda ingin temukan. Semua ada di sana, entah itu benar kayak mau itu salah, semuanya ada di sana. Anda bisa temukan dengan mudah dan gratis. Ya, itu dulu yang dapat saya sampaikan di Talk malam ini. Sudah tidak ada yang terlewat, semoga tidak ada yang terlewat ya. Silahkan dianalisa lagi, jangan ditelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan di Talk ya, karena yang saya sampaikan ini adalah opini dan prediksi yang bisa benar dan bisa salah. Silahkan ditelaah lagi, silahkan diperdalam lagi. Untuk investasi, lakukan analisa secara mendalam, melakukan proyeksi-proyeksi buat investing plan dan jalankan dengan baik ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan di Talk malam ini. Oh ya, untuk waiting list saat ini private trading room ada 27 ya, antrian 27 dan estimasi kuota di 8 Agustus. Estimasi ya, belum tentu dapat di 8 Agustus. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Selamat malam dan selamat beristirahat.